Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan sharing materi tentang evolusi. Langsung saja kita ke pembahasannya. Evolusi berasal dari bahasa Latin yaitu evolvo, yang artinya membuka gulungan atau membuka lapisan. Bahasa Latin itu kemudian diserap menjadi bahasa Inggris yaitu evolution, yang berarti perkembangan secara bertahap. Dari sini kita akan menguraikan tentang pengertian evolusi. Evolusi adalah proses perubahan genotip atau bahan genetik pada suatu populasi organisme dan terwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga terjadi perubahan struktur tubuh makhluk hidup menjadi lebih lengkap, serta memengaruhi semua aspek kehidupannya, meliputi aspek morfologi, fisiologi, perilaku, dan ekologinya, sehingga membentuk variasi organisme dalam suatu populasi, yang prosesnya berlangsung sedikit demi sedikit dan dalam waktu yang relatif lama. Perubahan yang terjadi sepanjang masa dapat menyimpang jauh dari karakter aslinya dan dapat dikatakan muncul spesies baru, sehingga menyebabkan terjadinya keanekaragaman makhluk hidup. Perubahan-perubahan pada populasi dalam proses evolusi disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Berikut ini adalah ciri-ciri proses evolusi. Pertama, bahwa peristiwa evolusi terjadi perubahan karakter dalam satu populasi, bukan perubahan pada satu individu. Kedua, perubahan yang terjadi hanya frekuensi gen-gen tertentu saja, sedangkan sebagian besar sifat gen tidak berubah. Yang ketiga, evolusi memerlukan penyimpangan genetik sebagai bahan mentahnya. Yang keempat, perubahan diarahkan oleh lingkungan, sehingga evolusi adalah perubahan yang selektif. Dan yang kelima, bahwa proses evolusi terjadi dalam kurun waktu yang relatif lama. Berikut ini adalah contoh kejadian evolusi pada bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Di sini digambarkan bakteri yang berwarna biru ini adalah bakteri yang normal. Kemudian bakteri yang berwarna orange ini adalah bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Pada awalnya, di sini ada populasi bakteri yang terdiri atas bakteri normal dan strain yang bersifat resisten terhadap antibiotik. Di sini populasi bakteri normal atau bakteri yang tidak resisten terhadap antibiotik bersifat lebih umum. Jumlahnya juga lebih banyak daripada bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Suatu ketika, saat populasi bakteri tersebut diberi antibiotik, maka bakteri normal banyak yang mati dan strain resisten tetap hidup. Kemudian bakteri yang bersifat resisten tadi berkembang biak menjadi lebih umum, sedangkan bakteri normal sekarang menjadi lebih jarang. Dan akhirnya terjadi peristiwa evolusi yang menghasilkan seluruh populasi bakteri terdiri atas strain yang resisten terhadap antibiotik. Sekarang kita akan membahas tentang pola-pola evolusi. Pertama, ada evolusi konvergen. Evolusi konvergen adalah proses evolusi yang perubahannya didasarkan pada adanya kesamaan struktur antara dua organ atau organisme dari nenek moyang yang berbeda.
Misalnya di sini ada nenek moyang burung, sekarang menghasilkan burung falcon. Kemudian nenek moyang mamalia, sekarang menghasilkan kelelawar. Kemudian ada juga nenek moyang reptil yang menghasilkan pterodaktil. Ketiga organisme yaitu falcon, kelelawar, dan pterodaktil, ketiganya adalah organisme yang berasal dari nenek moyang yang berbeda, tetapi mengembangkan organ yang fungsinya sama, yaitu sayap yang berfungsi untuk terbang. Kemudian ada evolusi divergen. Evolusi divergen merupakan proses evolusi yang perubahannya berasal dari satu spesies menjadi banyak spesies baru. Di sini ada nenek moyang mamalia, kemudian menghasilkan mamalia berupa sapi, kemudian jerapah, kemudian kuda, dan kerbau. Sekarang silahkan Anda menjawab soal nomor 1 berikut ini. Berdasarkan gambar berikut, diketahui common ancestor burung finch di Amerika Selatan menghasilkan 14 variasi paruh burung finch di Galapagos. Jelaskan mekanisme terjadinya evolusi pada variasi burung finch tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang teori-teori evolusi. Teori evolusi yang pertama dikemukakan oleh Lamarck, yang terkenal dengan teori use and disuse. Lamarck dalam bukunya yang berjudul Philosophic Zoology mengemukakan bahwa makhluk hidup merupakan tingkat-tingkat perkembangan kehidupan, sedangkan manusia berada di puncak perkembangan tersebut. Tidak akan muncul lagi makhluk hidup yang lebih tinggi tingkat kesempurnaannya di masa yang akan datang. Penjelasan tentang teori use and disuse yang dikemukakan oleh Lamarck adalah sebagai berikut. Proses perkembangan makhluk hidup dipengaruhi oleh kebiasaan. Kebiasaan tersebut akan menyebabkan perubahan struktur tubuh atau anatomi dan diwariskan kepada keturunannya. Bagian tubuh makhluk hidup yang dapat berubah berupa ciri, sifat, dan karakternya karena pengaruh lingkungan hidupnya. Jika bagian tubuh dari makhluk hidup selalu atau sering digunakan, maka bagian tersebut makin lama dapat berubah sehingga sesuai untuk digunakan pada lingkungan tersebut. Namun sebaliknya, bagian tubuh yang tidak pernah atau jarang digunakan lagi makin lama akan makin menghilang atau rudimenter. Teori evolusi yang kedua dikemukakan oleh Charles Robert Darwin, yang terkenal dengan teori seleksi alam. Teori evolusi Darwin menyatakan bahwa terjadi perubahan pada makhluk hidup yang menyimpang dari struktur awal dalam jumlah banyak dan beraneka ragam. Perubahan-perubahan itu kemudian memungkinkan makhluk hidup akan mampu bertahan atau evolusi progresif, atau gagal bertahan hidup dan akhirnya punah atau evolusi regresif. Teori yang dikemukakan Darwin mengenai evolusi dipengaruhi oleh: pertama, ekspedisi ke Pulau Galapagos. Darwin bergabung dengan kapal HMS Beagle yang berangkat dari Inggris tahun 1832. Di Kepulauan Galapagos, Darwin melakukan pengamatan terhadap 14 spesies burung finch yang memiliki perbedaan dalam ukuran dan bentuk paruhnya sesuai dengan jenis makanannya. Misalnya ada burung finch yang memakan tunas tumbuhan, kemudian ada yang memakan serangga, ada yang memakan kaktus, ada juga yang memakan benih, ada juga yang memakan benih atau biji. Burung-burung finch tersebut memiliki kemiripan dengan burung finch di Amerika Selatan. Yang kedua adalah pendapat Charles Lyell.
Charles Lyell dalam bukunya Principle of Geology menyatakan bahwa batuan, pulau, dan benua selalu mengalami perubahan. Menurut Darwin, peristiwa ini memungkinkan dapat memengaruhi makhluk hidup. Yang ketiga adalah pendapat Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus dalam bukunya An Essay on the Principle of Population menyatakan adanya kecenderungan kenaikan jumlah penduduk lebih cepat daripada kenaikan produksi pangan. Hal ini menurut Darwin menimbulkan terjadinya suatu persaingan untuk keberlangsungan hidup. Berdasarkan tiga hal tersebut, akhirnya Darwin menulis buku On the Origin of Species by Means of Natural Selection yang berisi dua hal pokok, yaitu pertama, spesies yang ada sekarang ini berasal dari spesies yang hidup di masa lampau. Dan yang kedua, evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Sekarang silahkan Anda menjawab soal nomor 2 berikut ini. Pokok-pokok pemikiran yang melandasi teori Darwin mengenai evolusi yaitu A. Tidak ada individu yang identik. B. Setiap populasi cenderung bertambah banyak karena kemampuan berkembang biak. C. Untuk berkembang biak diperlukan makanan dan ruang yang cukup. D. Pertambahan populasi tidak berlangsung terus-menerus. E. Individu-individu berkompetisi untuk memperoleh sumber daya agar mampu bertahan hidup. F. Sifat-sifat yang diwariskan milik beberapa individu membuat mereka bertahan hidup pada keadaan lingkungan tertentu. G. Hanya individu yang adaptif terhadap lingkungan yang dapat hidup dan menurunkan sifat adaptif tersebut. H. Seleksi alam akhirnya akan mengubah sifat populasi, bahkan menghasilkan spesies baru. Sekarang, jelaskan masing-masing pokok-pokok pemikiran Darwin tersebut kaitannya dengan peristiwa evolusi. Sekarang kita akan membahas tentang pro dan kontra teori evolusi. Yang pertama adalah teori Lamarck versus teori Darwin. Pendapat Lamarck, kompetisi untuk memperoleh makanan di dahan yang tinggi memaksa jerapah harus menjulurkan lehernya untuk memperoleh makanannya, sehingga leher jerapah menjadi panjang, kemudian diwariskan kepada keturunan berikutnya. Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pendapat Lamarck terkait dengan ukuran leher jerapah adalah pada awalnya ada jerapah berleher pendek. Kemudian jerapah yang berleher pendek ini berusaha untuk menggapai daun-daun di dahan yang tinggi, sehingga jerapah yang berleher pendek tadi berusaha untuk memanjangkan lehernya. Dan pada akhirnya jerapah yang berleher pendek ini berubah menjadi jerapah yang berleher panjang. Dan sifat jerapah yang berleher panjang ini kemudian diturunkan kepada keturunannya. Sekarang kita akan membahas tentang pendapat Darwin. Dahulu ada dua jenis jerapah, yaitu jerapah berleher pendek dan jerapah berleher panjang. Kompetisi untuk mencari makanan di dahan yang tinggi membuat jerapah leher pendek tidak dapat memperoleh makanannya, sehingga jenis jerapah leher pendek banyak yang mati dan punah. Sedangkan jerapah berleher panjang dapat menjangkau makanan dan bertahan hingga sekarang. Hukum survival of the fittest. Maka terjadilah peristiwa seleksi alam. Sekarang kita akan membahas teori Darwin versus teori Weismann. Pendapat Weismann menegaskan bahwa sifat-sifat hasil dari seleksi alam seperti yang dikemukakan Darwin tidak dapat diturunkan kepada keturunannya. Menurut Weismann, evolusi menyangkut masalah bagaimana pewarisan genetika melalui sel-sel kelamin. Dengan kata lain,
evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Hubungan hal tersebut dengan teori Darwin adalah bahwa jerapah-jerapah leher pendek gennya bersifat resesif, sedangkan jerapah leher panjang bersifat dominan. Jerapah yang memiliki gen resesif jumlahnya lebih sedikit daripada jerapah yang berleher panjang dan tidak mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan. Oleh karena itu, jerapah yang berleher pendek pada akhirnya menjadi punah. Sekarang kita akan membahas teori Lamarck versus teori Weismann. Pendapat Lamarck. Teori Lamarck tentang evolusi dikenal dengan istilah use and disuse, yaitu proses perkembangan makhluk hidup dipengaruhi oleh kebiasaan. Kebiasaan tersebut akan menyebabkan perubahan struktur tubuh atau anatomi dan diwariskan kepada keturunannya. Sedangkan pendapat Weismann adalah, menurut Weismann, perubahan yang disebabkan oleh lingkungan tidak dapat diwariskan ke keturunannya. Untuk membuktikannya, Weismann melakukan percobaan dengan mengawinkan 2 ekor tikus yang ekornya telah dipotong. Anak-anak tikus tersebut masih memiliki ekor. Percobaan tersebut dilakukan hingga 21 kali dan hasilnya tetap sama. Anak-anak tikus tetap memiliki ekor. Hal itu merupakan bukti bahwa lingkungan tidak berpengaruh terhadap sel-sel tubuh yang mengarah kepada terjadinya evolusi. Contoh-contoh konsep yang mendukung teori evolusi Darwin. Yang pertama adalah percobaan August Weismann, yaitu dengan memotong ekor tikus lalu mengawinkannya. Ternyata keturunan dari tikus-tikus yang ekornya tadi dipotong tetap memiliki ekor. Yang kedua, seleksi alam berdasarkan resistensi pada bakteri. Tadi sudah kita bahas sebelumnya bahwa pada suatu populasi bakteri, ada bakteri yang tidak tahan terhadap antibiotik yang jumlahnya banyak, dan bakteri yang resisten terhadap antibiotik dengan jumlah sedikit. Kemudian ketika populasi bakteri tersebut diberi perlakuan dengan antibiotik, maka bakteri-bakteri yang tidak tahan terhadap antibiotik akan mati, sedangkan bakteri yang resisten terhadap antibiotik akan bertahan hidup. Kemudian bakteri yang resisten terhadap antibiotik tersebut akan berkembang biak sehingga jumlahnya menjadi semakin banyak. Dan pada akhirnya pada populasi bakteri tersebut akan didominasi oleh bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Dan yang ketiga adalah fenomena kupu-kupu piston betularia di Inggris. Evolusi piston betularia selama 200 tahun terakhir telah dipelajari. Piston betularia berwarna putih sebelum revolusi industri berpopulasi lebih banyak karena dapat berkamuflase pada pohon-pohon yang berwarna cerah. Namun karena menyebarnya polusi udara setelah revolusi industri di Inggris, banyak kupu-kupu putih yang mati, dan pohon yang digunakan untuk berkamuflase berubah warna menjadi hitam, menyebabkan predator dapat memakan kupu-kupu ini. Pada waktu yang sama, kupu-kupu yang berwarna hitam bertambah banyak karena kemampuan mereka untuk berkamuflase di pohon yang gelap. Di sini kupu-kupu piston betularia bersayap cerah jumlahnya banyak ditemukan sebelum revolusi industri. Dan setelah revolusi industri, kupu-kupu piston betularia yang bersayap gelap jumlahnya menjadi lebih banyak. Sekarang silahkan Anda menjawab soal nomor 3 berikut ini. Teori seleksi alam yang disusun Darwin berdasarkan atas fakta-fakta yang terjadi, yaitu A. Kecenderungan makhluk hidup berkembang biak atau fertilitas tinggi. B. Jumlah individu secara keseluruhan hampir tidak berubah. C. Adanya perjuangan hidup atau struggle for existence. D.
adanya survival of fittest, dan E. lingkungan selalu berubah. Jelaskan mengapa fakta-fakta tersebut dapat digunakan untuk mendukung teori evolusi melalui seleksi alam. Sekarang kita akan membahas bukti-bukti evolusi. Yang pertama adalah variasi individu dalam satu keturunan. Variasi adalah segala macam perbedaan yang terdapat antar individu dalam satu spesies. Variasi dipengaruhi oleh faktor genetika dan lingkungan. Variasi-variasi satu spesies akan menurunkan keturunan yang berbeda-beda. Bila variasi di dalam spesies itu menghuni daerah yang berbeda, maka akan menghasilkan varian yang berbeda. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya variasi merupakan petunjuk adanya evolusi yang menuju ke arah terbentuknya spesies-spesies baru. Bukti evolusi yang kedua adalah adanya pengaruh penyebaran geografi. Contoh fenomena yang menggambarkan peristiwa penyebaran geografi adalah bentuk paruh burung finch yang ditemukan Darwin di Kepulauan Galapagos. Di Kepulauan Galapagos ada 14 spesies burung finch yang berbeda dalam bentuk dan ukuran paruhnya dan menunjukkan hubungan dengan burung finch yang ada di Amerika Selatan. Bukti evolusi yang ketiga adalah perbandingan perkembangan embrio. Organisme yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan mengalami tahapan yang sama dalam perkembangan embrionya. Perkembangan pada embrio, semua anggota vertebrata memperlihatkan keseragaman yang mencolok. Hal ini terlihat jelas pada waktu terjadi pembelahan, berawal dari zigot, morula, blastula, dan gastrula. Kemudian mengalami diferensiasi sehingga terbentuk bermacam-macam alat tubuh, morfogenesis, dan tahap diferensiasi awal. Bukti yang keempat adalah perbandingan fisiologi. Semua organisme mulai dari mikroorganisme sampai manusia mempunyai beberapa kesamaan faal atau proses fisiologis. Contohnya adalah proses respirasi. Semua organisme membutuhkan oksigen. Selain itu, pembentukan ATP dan kegunaannya dalam proses metabolisme relatif sama pada semua organisme. Adanya kesamaan faal atau proses fisiologis organisme menunjukkan kekerabatan antar organisme tersebut. Yang kelima, petunjuk-petunjuk secara biokimia. Perbandingan DNA, RNA, atau protein pada spesies yang berbeda merupakan cara untuk mengevaluasi hubungan evolusi antar spesies. Contoh petunjuk biokimia misalnya adalah uji presipitin. Uji presipitin dilakukan untuk mengetahui reaksi antara antigen dengan antibodi. Banyak sedikitnya endapan yang terbentuk akibat reaksi tersebut dapat digunakan untuk menentukan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara suatu organisme dengan organisme lainnya. Bukti evolusi yang keenam adalah hasil analisis biologi molekuler. Salah satu manfaat dari pemahaman mengenai biologi molekuler ini adalah dapat mengetahui asal nenek moyang manusia. Misalnya, berdasarkan perunutan DNA diketahui bahwa orang Indonesia memiliki pustaka genetik yang mirip dengan orang Afrika. Maka dapat disimpulkan bahwa nenek moyang orang Indonesia berasal dari Afrika. Bukti evolusi yang ketujuh adalah organ tubuh yang tersisa atau rudimentasi. Sisa-sisa organ atau struktur tubuh hasil rudimentasi dapat dianggap sebagai bukti evolusi. Organ atau struktur tubuh tersebut masih dapat dijumpai pada tubuh makhluk hidup. Contoh organ rudiment pada manusia misalnya adalah selaput mata pada sudut mata sebelah dalam, otot penggerak telinga, rambut pada dada, buah dada pada laki-laki,
umbai cacing, dan tulang ekor. Sedangkan contoh organ rudimen pada hewan misalnya, pada ikan paus adanya tulang pangkal paha yang tidak berkembang. Kemudian pada ular piton terdapat sisa kaki. Selanjutnya pada burung kiwi yang merupakan burung yang tidak dapat terbang, terdapat alat tubuh yang tersisa sebagai akibat penyusutan sayap. Bukti evolusi yang kedelapan adalah petunjuk-petunjuk peristiwa domestikasi. Domestikasi adalah pembudidayaan hewan atau tumbuhan liar sehingga bermanfaat sesuai dengan keinginan manusia. Domestikasi dapat dilakukan dengan memindahkan individu-individu dari habitat aslinya ke dalam lingkungan yang diciptakan manusia. Domestikasi terkadang dapat menghasilkan variasi baru atau spesies yang berbeda dengan induknya. Misalnya adalah penyilangan burung-burung merpati, sehingga dijumpai adanya 150 variasi burung, yang diantaranya begitu berbeda hingga dapat dianggap sebagai spesies berbeda. Variasi yang terdapat pada burung merpati tersebut misalnya adalah warna tubuh, yaitu putih salju, kuning emas, kemerahan, hitam, berjambul, berkalung, dan sebagainya. Selain itu, juga variasi jumlah bulu ekor, yaitu 12 dan 40. Bukti evolusi yang kesembilan adalah ditemukannya fosil di berbagai lapisan bumi. Fosil adalah sisa tumbuhan atau hewan yang telah membatu atau jejak-jejak yang tercetak pada batuan. Dari hasil penelitian fosil diketahui bahwa pada masa lampau terdapat flora dan fauna yang sekarang tidak ditemukan lagi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan iklim, air, keadaan tanah, suhu, dan sebagainya. Dengan membandingkan struktur tubuh hewan yang menjadi fosil dan hewan sekarang, dapat disimpulkan bahwa keadaan lingkungan di masa lampau berbeda dengan sekarang. Darwin sendiri mengatakan bahwa makhluk-makhluk hidup yang terdapat pada lapisan bumi tua mengadakan perubahan sesuai dengan bumi yang lebih muda. Oleh karena itu, fosil pada lapisan bumi yang lebih muda berbeda dengan fosil di lapisan bumi yang tua. Fosil yang ditemukan di berbagai lapisan bumi yang paling lengkap berupa fosil kuda yang ditemukan oleh Mars dan Osborn. Kemudian, bukti evolusi yang ke-10 adalah perbandingan alat-alat tubuh makhluk hidup. Sekarang kita akan membahas tentang evolusi kuda sebagai salah satu bukti dalam peristiwa evolusi. Kuda yang diperkirakan hidup pertama kali adalah Eohippus atau Hyracotherium. Kuda ini hidup pada zaman Eosin, yaitu 60 juta tahun yang lalu. Selanjutnya muncul kuda jenis Mesohippus. Kuda ini hidup pada zaman Oligosin, yaitu 40 juta tahun yang lalu. Berikutnya muncul kuda jenis Meryhippus. Meryhippus hidup pada zaman Miosin, yaitu 30 juta tahun yang lalu. Lalu muncul kuda jenis Pliohippus. Kuda ini hidup pada zaman Pliocene, yaitu 4 juta tahun yang lalu. Selanjutnya muncul kuda jenis Equus. Kuda jenis Equus hidup pada zaman Pleistocene sampai sekarang. Sekarang kita akan membahas tentang perbandingan alat-alat tubuh makhluk hidup sebagai salah satu bukti dari peristiwa evolusi. Yang pertama adalah homologi. Homologi adalah persamaan asal-usul struktur anggota tubuh berbagai organisme, tetapi bentuk fungsinya berbeda. Homologi terjadi melalui proses divergensi morfologi, yaitu perubahan dari bentuk dan struktur tubuh nenek moyang menjadi bentuk struktur tubuh spesies-spesies yang berbeda.
Berikut ini adalah contoh kejadian homologi. Di sini digambarkan ada tangan manusia, kemudian kaki kucing, sirip lumba-lumba, dan sayap kelelawar. Organ-organ tersebut dikatakan memiliki struktur yang homolog. Manusia memiliki tulang seperti humerus, ulna, radius, tulang pergelangan tangan, dan jari-jari. Fitur ini muncul sebagai bentuk yang mirip tulang pada hewan lainnya. Pada kaki kucing, sirip lumba-lumba, dan sayap kelelawar memiliki struktur homolog yang sangat mirip. Hal ini menunjukkan bahwa makhluk-makhluk ini semuanya memiliki nenek moyang yang sama. Berikutnya adalah analogi. Analogi adalah alat-alat tubuh yang mempunyai bentuk dasar yang berbeda, namun karena perkembangan evolusi sehingga alat-alat tersebut mempunyai fungsi yang sama. Analogi terbentuk melalui proses konvergensi morfologi, yaitu perubahan bentuk dan struktur tubuh yang berbeda pada spesies-spesies yang hubungan evolusinya jauh, menjadi bentuk dan struktur yang sama. Misalnya kalau kita lihat di sini ada serangga, kemudian burung, dan kelelawar. Ketika organisme ini memiliki nenek moyang yang berbeda dan memiliki struktur sayap yang berbeda pula. Namun meskipun ketika organisme ini memiliki nenek moyang yang berbeda dan memiliki struktur sayap yang berbeda, namun fungsi sayap tersebut adalah sama, yaitu untuk terbang. Sekarang kita akan membahas tentang mekanisme evolusi. Evolusi disebabkan oleh dua faktor, yaitu pertama adalah faktor dalam atau gen, dan yang kedua adalah faktor luar atau lingkungan atau peristiwa seleksi. Faktor dalam atau gen yang pertama adalah peristiwa mutasi. Mutasi sebagai sumber variasi merupakan gaya evolusi yang kuat. Tiga fakta penting tentang mutasi adalah: pertama, bahwa mutasi muncul secara spontan, tidak diarahkan oleh alam dan jarang terjadi. Kedua, mutasi dapat terjadi lagi pada mutan. Dan yang ketiga, mutasi pada umumnya merugikan. Peluang mutasi menguntungkan adalah 1:1000. Selanjutnya kita membahas tentang angka laju mutasi. Angka laju mutasi merupakan angka yang menunjukkan banyaknya gen yang bermutasi dari seluruh gamet yang dihasilkan oleh satu individu suatu spesies. Angka laju mutasi suatu spesies yaitu 1:100.000. Artinya, pada setiap 100.000 gamet terdapat satu gen yang bermutasi. Meskipun angka laju mutasi sangat kecil, namun tetap menjadi salah satu mekanisme evolusi yang penting, karena setiap gamet mengandung beribu-ribu gen. Kemudian, setiap individu menghasilkan jutaan gamet, dan jumlah tiap generasi dalam populasi individu cenderung banyak. Faktor dalam penyebab evolusi yang kedua adalah rekombinasi gen. Reproduksi secara seksual memunculkan rekombinasi gen. Rekombinasi gen ini dapat menyebabkan perubahan frekuensi gen pada populasi. Perubahan frekuensi gen memunculkan varian baru. Varian-varian baru ini akan dapat mengarah pada spesiasi. Selanjutnya kita akan membahas faktor luar yang menyebabkan terjadinya peristiwa evolusi. Yang pertama adalah seleksi alam. Seleksi alam merupakan seleksi yang terjadi pada individu-individu yang hidup di alam, sehingga individu-individu yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut akan terus hidup dan beranak pinak. Sedangkan yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan alam lingkungannya akan punah dan hilang dimakan waktu. Yang kedua adalah seleksi buatan. Seleksi buatan ini misalnya dilakukan pada bidang pertanian. Sebagai contoh, dalam suatu pertanian terdapat variasi alami pada populasi jagung wild type. Kemudian variasi-variasi alami pada populasi jagung wild type tersebut menghasilkan tongkol jagung yang besar dan kecil.
Pada penanaman berikutnya, varietas jagung tongkol besar diseleksi untuk ditanam dan hal ini dilakukan secara berulang-ulang. Pada akhirnya, populasi jagung bertongkol besar saja yang menjadi dominan dalam populasi tersebut. Sekarang silakan Anda menjawab soal nomor 4 berikut ini. Darwin menjelaskan bahwa evolusi berlangsung karena adanya proses seleksi alam atau natural selection. Dalam buku Origin of Species, seleksi alam dijelaskan dengan uraiannya mengenai perjuangan hidup atau struggle for existence. Dan hasil dari seleksi alam dijelaskan sebagai survival of the fittest. Hanya yang paling kuat yang bisa hidup. Yang paling kuat dalam arti hanya individu dengan keberhasilan dalam reproduksi pada suatu lingkungan tertentu. Sekarang jelaskan keterkaitan antara natural selection dengan struggle for existence dan survival of the fittest. Sekarang kita akan membahas tentang akibat dari peristiwa evolusi. Akibat dari peristiwa evolusi yang pertama adalah adaptasi. Adaptasi merupakan struktur atau perilaku yang meningkatkan fungsi organ tertentu, menyebabkan organisme menjadi lebih baik dalam bertahan hidup dan bereproduksi. Akibat evolusi yang kedua adalah peristiwa koevolusi. Contoh peristiwa koevolusi adalah produksi tetrodotoksin pada kadal air Tarica granulosa dan evolusi resistensi tetrodotoksin pada predatornya, yaitu ular Thamnophis sirtalis. Pada pasangan predator mangsa ini, persaingan senjata evolusioner ini mengakibatkan kadar racun yang tinggi pada mangsa dan resistensi racun yang tinggi pada predatornya. Akibat evolusi yang ketiga adalah kooperasi. Contoh peristiwa kooperasi adalah mikoriza, yaitu jamur yang tumbuh di akar tanaman. Mikoriza merupakan hubungan timbal balik yang mana tanaman menyediakan gula dari fotosintesis ke jamur. Sementara itu, jamur membantu tanaman menyerap nutrien dari tanah. Dampak evolusi yang keempat adalah spesiasi. Spesiasi adalah proses pembentukan spesies baru. Salah satu contoh kejadian spesiasi adalah ketika tanaman Arabidopsis thaliana dan Arabidopsis arenosa berkawin silang, menghasilkan spesies baru, yaitu Arabidopsis suecica. Dan dampak evolusi yang kelima adalah kepunahan. Kepunahan disebabkan perubahan lingkungan yang memengaruhi spesies dalam dua cara, yaitu spesies tidak mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang berubah dan mati tanpa keturunan. Kedua, spesies dapat beradaptasi, tetapi berkembang menjadi spesies baru yang berbeda. Sekarang kita akan membahas tentang hukum Hardy-Weinberg. Dari sudut pandang genetika, evolusi adalah perubahan pada frekuensi alel dalam populasi yang saling berbagi lungkang gen atau gen pool dari generasi yang satu ke generasi yang lain, disebut juga mikroevolusi. Berikut ini adalah gambaran perubahan frekuensi gen dalam populasi yang menunjukkan suatu populasi telah mengalami evolusi. Misalnya dalam suatu populasi terdapat gen coklat dan gen hijau. Pada suatu waktu, gen hijau ini berjumlah mencapai 80%, sedangkan gen coklat 20%. Seiring dengan perjalanan waktu, misalnya 1 tahun kemudian, terjadi perubahan frekuensi gen hijau dan frekuensi gen coklat, yang mana pada awalnya gen hijau 80%, sekarang menjadi 60%. Kemudian gen coklat yang pada awalnya 20%, sekarang meningkat menjadi 40%. Hal ini menunjukkan terjadi perubahan frekuensi gen dalam populasi tersebut. Peristiwa inilah yang disebut dengan istilah mikroevolusi. Apabila dalam suatu populasi tidak mengalami perubahan frekuensi gen,
maka dikatakan bahwa populasi tersebut tidak mengalami evolusi, atau dapat dikatakan bahwa populasi tersebut mengalami kesetimbangan. Populasi dikatakan dalam kesetimbangan Hardy-Weinberg dan tidak berevolusi jika 1. Gen A besar A besar, A besar A kecil, dan A kecil A kecil memiliki viabilitas dan fertilitas yang sama. 2. Tidak terjadi mutasi, sehingga tidak terjadi perubahan alel. Kalaupun terjadi mutasi, maka mutasi berjalan seimbang. Misalnya, jika gen A besar bermutasi menjadi gen A kecil, maka harus ada gen A kecil yang menjadi gen A besar dalam jumlah yang sama. 3. Tidak terjadi seleksi, artinya tidak ada gaya dorong selektif pada genotip yang satu dibandingkan genotip yang lain. 4. Tidak terjadi migrasi, baik migrasi keluar maupun migrasi masuk, artinya populasi tersebut terisolasi dari populasi yang lain, sehingga tidak terjadi perpindahan alel keluar maupun masuk ke dalam populasi itu. Kelima, perkawinan sukses dan acak, atau tidak menurut fenotip dan genotipnya. 6. Populasi cukup besar, sehingga perubahan dalam frekuensi alel tidak berpengaruh signifikan. Sekarang kita akan membahas rumus hukum Hardy-Weinberg. Yang pertama adalah frekuensi alel, yaitu A besar ditambah A kecil sama dengan 1. Yang kedua adalah frekuensi gen, yaitu A besar kuadrat ditambah 2A besar A kecil ditambah A kecil kuadrat sama dengan 1. Di sini A besar merupakan gen yang bersifat dominan dan A kecil merupakan gen yang bersifat resesif. Sekarang silakan Anda menjawab soal nomor 5 berikut ini. Frekuensi individu penderita fenilketonuria atau PKU dalam suatu populasi adalah 1 tiap 10.000. Berapakah persentase individu normal heterozigot? Sekarang kita akan membahas tentang spesiasi. Spesiasi merupakan pembentukan spesies baru dan berbeda dari spesies sebelumnya dalam kerangka evolusi. Spesiasi dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah spesiasi alopatrik, yang kedua adalah spesiasi peripatrik, yang ketiga adalah spesiasi parapatrik, dan yang keempat adalah spesiasi simpatrik. Pertama, kita akan membahas tentang spesiasi alopatrik. Spesiasi yang paling umum terjadi pada hewan adalah spesiasi alopatrik, yaitu spesiasi yang terjadi pada populasi yang awalnya terisolasi, terpisah karena barier atau hambatan geografis. Misalnya melalui fragmentasi habitat atau migrasi sehingga tidak memungkinkan kedua populasi tersebut untuk melakukan perkawinan. Seleksi di bawah kondisi demikian dapat menyebabkan perubahan yang sangat cepat pada penampilan atau perilaku organisme. Karena seleksi dan hanyutan bekerja secara bebas pada populasi yang terisolasi, perubahan pada akhirnya akan menghasilkan organisme yang tidak akan dapat melakukan perkawinan. Kalau kita lihat di sini ada populasi asal. Kemudian tahap awal dari peristiwa spesiasi alopatrik ini adalah pembentukan sawar atau barier. Selanjutnya terjadi peristiwa isolasi dan pada akhirnya menghasilkan spesies baru. Jenis spesiasi yang kedua adalah spesiasi peripatrik. Spesiasi peripatrik merupakan spesiasi yang terjadi ketika sebagian kecil populasi organisme menjadi terisolasi dalam sebuah lingkungan yang baru. Ini berbeda dengan spesiasi alopatrik dalam hal ukuran populasi yang lebih kecil dari populasi tetua.
Dalam peristiwa spesiasi peripatrik ini, tampak di sini adalah populasi asal. Kemudian tahap awal dari peristiwa spesiasi adalah sebagian dari populasi masuk ke habitat baru. Kemudian habitat tersebut menjadi terisolasi dan pada akhirnya menghasilkan spesies baru. Selanjutnya, spesiasi yang ketiga adalah spesiasi parapatrik. Spesiasi parapatrik mirip dengan spesiasi peripatrik dalam hal ukuran populasi kecil yang masuk ke habitat yang baru dan tidak melibatkan barier geografi. Namun berbeda dalam hal tidak adanya pemisahan secara fisik antara dua populasi. Spesiasi parapatrik dihasilkan dari mekanisme evolusi yang mengurangi aliran genetika antara dua populasi. Secara umum, ini terjadi ketika terdapat perubahan drastis pada lingkungan habitat tetua spesies. Spesiasi parapatrik terjadi bila populasi berada pada jangkauan area yang sangat luas dan bila individu pada populasi tersebut hanya dapat tersebar pada bagian kecil pada area tersebut. Kalau kita lihat peristiwa spesiasi parapatrik, di sini ada populasi asal. Kemudian tahap awal dari peristiwa spesiasi parapatrik adalah sebagian dari populasi masuk ke habitat baru. Kemudian habitat tersebut menjadi bersebelahan dan akhirnya menghasilkan spesies baru. Jenis spesiasi yang keempat adalah spesiasi simpatrik. Spesiasi simpatrik adalah spesiasi di mana spesies berdivergen tanpa isolasi geografi atau perubahan pada habitat. Mekanisme ini cukup langka karena hanya dengan aliran gen yang sedikit akan menghilangkan perbedaan genetika antara satu bagian populasi dengan bagian populasi lainnya. Secara umum, spesiasi simpatrik pada hewan memerlukan evolusi perbedaan genetika dan perkawinan tak acak mengizinkan isolasi reproduksi berkembang. Dalam peristiwa spesiasi simpatrik, kalau kita lihat di sini adalah populasi asal. Kemudian terjadi perubahan genetik dalam populasi tersebut. Populasi yang mengalami perubahan genetik tetap berada dalam populasi asal dan akan menghasilkan spesies baru. Proses spesiasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah domestikasi, yang kedua adalah poliploidi, dan yang ketiga adalah isolasi. Pertama, kita akan membahas tentang domestikasi. Domestikasi merupakan pengadopsian tumbuhan dan hewan dari kehidupan liar ke dalam lingkungan kehidupan sehari-hari manusia. Proses domestikasi melibatkan populasi seperti seleksi, pemuliaan atau perbaikan keturunan, serta perubahan perilaku atau sifat dari organisme yang menjadi objeknya. Yang kedua adalah poliploidi. Contoh dari peristiwa poliploidi adalah pada tanaman Onothera lamarckiana yang mempunyai 14 kromosom. Karena adanya peristiwa gagal berpisah atau non-disjunction, terjadi keturunan dengan 28 kromosom yang kemudian diberi nama Onothera gigas. Kedua Onothera tersebut dibedakan spesiesnya karena pada persilangannya akan menghasilkan keturunan yang steril. Dan yang ketiga adalah peristiwa isolasi. Isolasi merupakan mekanisme yang mencegah suatu spesies organisme untuk menghasilkan keturunan. Sekarang kita akan membahas tentang mekanisme isolasi. Mekanisme isolasi yang pertama adalah mekanisme yang mencegah terjadinya perkawinan, yaitu mekanisme yang beroperasi pada tetua atau induk yang mencegah terjadinya proses fertilisasi. Mekanisme jenis ini contohnya adalah isolasi ekogeografi, isolasi habitat, isolasi iklim atau musim, isolasi perilaku, dan isolasi mekanik. Mekanisme isolasi yang kedua adalah mekanisme yang mencegah terjadinya hibrida, yaitu mekanisme yang beroperasi pada hibrida.
artinya mencegah keberhasilannya. Mekanisme isolasi ini misalnya adalah isolasi gamet, isolasi perkembangan, dan ketidakmampuan hidup suatu hibrid. Mekanisme isolasi yang ketiga adalah mekanisme yang mencegah kelangsungan hibrida, misalnya kemandulan hibrida atau bastar mandul, dan eliminasi hibrida yang bersifat selektif. Sekarang kita akan membahas mekanisme isolasi tersebut satu persatu. Pertama, isolasi ekogeografi. Isolasi ekogeografi merupakan peristiwa yang mana dua populasi terpisah oleh hambatan fisik dan mereka menjadi berbeda begitu khusus sesuai dengan lingkungannya. Apabila pada suatu saat kedua populasi tersebut dikumpulkan menjadi satu, keduanya tidak akan mampu saling mengadakan perkawinan. Contoh isolasi ekogeografi adalah tanaman Platanus occidentalis dan Platanus orientalis. Yang kedua adalah isolasi habitat. Contoh kejadian isolasi habitat misalnya adalah Bufo fowleri dan Bufo americanus. Bufo fowleri akan memilih kawin di air yang tenang, sedangkan Bufo americanus di kubangan-kubangan air hujan. Yang ketiga adalah isolasi iklim atau isolasi musim atau isolasi temporal. Isolasi iklim merupakan isolasi akibat perbedaan waktu pematangan gamet. Misalnya, masa berbuah Pinus radiata terjadi pada awal Februari, sedangkan Pinus muricata pada bulan April, sehingga tanaman pinus tersebut tidak akan mampu saling kawin. Yang keempat adalah isolasi perilaku. Isolasi perilaku merupakan isolasi antar populasi akibat tingkah laku perkawinan yang berbeda. Misalnya Drosophila melanogaster dan Drosophila simulans tidak berkawin meskipun dalam lokasi yang sama karena perilaku kawin yang berbeda. Yang kelima adalah isolasi mekanik. Isolasi mekanik terjadi karena bentuk morfologi alat kelamin yang berbeda, sehingga tidak memungkinkan terjadinya perkawinan. Misalnya, bila hewan jantan dari suatu spesies jauh lebih besar ukurannya daripada jenis betina, atau jika alat kelamin yang ada pada jantan mempunyai bentuk yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat cocok dengan alat kelamin yang ada pada organisme betina. Berikutnya yang keenam adalah isolasi gamet. Isolasi gamet disebut juga dengan istilah mortalitas gametik. Isolasi gamet terjadi karena gamet jantan tidak memiliki viabilitas dalam alat reproduksi betina. Sebagai contoh pada percobaan menggunakan Drosophila virilis dan Drosophila americana dengan inseminasi buatan, diketahui bahwa sperma dari jenis jantan tidak dapat mencapai sel telur karena tidak dapat bergerak sebagai akibat adanya cairan penghambat dalam saluran reproduksi. Yang ketujuh adalah isolasi perkembangan. Isolasi perkembangan menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan berhasil, akan tetapi embrio yang terbentuk segera mengalami kematian. Pada Rana pipiens terjadi peristiwa yang menunjukkan fenomena isolasi perkembangan ini, yaitu fertilisasi yang berhasil tetapi embrionya tidak dapat tumbuh dan segera mati. Yang kedelapan adalah ketidakmampuan hidup suatu hibrid. Pada peristiwa ini, perkawinan dapat berlangsung, pembentukan gamet dapat terjadi, embrio dapat tumbuh dan berkembang, tetapi perkembangan dari hibrida lemah, cacat, dan kebanyakan mati sebelum dapat mengadakan reproduksi. Dari kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada pertukaran gen antara kedua induk. Sebagai contoh adalah tanaman tembakau yang mati sebelum berbunga karena adanya tumor pada bagian vegetatifnya. Yang kesembilan adalah kemandulan hibrida atau bastar mandul. Pada kejadian kemandulan hibrida ini, peristiwa perkawinan terjadi dan lebih lanjut terbentuk individu hibrid. Hibrida yang terbentuk dapat hidup dengan normal, namun bersifat steril. Contohnya, perkawinan antara kuda dengan keledai menghasilkan bagal. Kemudian, perkawinan antara kuda dengan zebra menghasilkan eklise.
Lalu perkawinan harimau jantan dengan singa betina menghasilkan tigon. Dan perkawinan singa jantan dengan harimau betina menghasilkan liger. Yang ke-10, eliminasi hibrida yang bersifat selektif. Pada eliminasi hibrida yang bersifat selektif, hibrida fertil disertai keturunannya bila berada dalam suatu daerah yang sama dan dapat hidup dengan normal dapat dianggap sebagai satu spesies. Tetapi bila hibrida dan keturunannya kurang mengadakan adaptasi, maka dalam waktu yang tidak lama semua akan punah. Selanjutnya di sini juga kita bahas tentang isolasi waktu. Isolasi waktu misalnya terjadi pada evolusi kuda. Evolusi kuda tersebut secara urut yaitu Eohippus, Mesohippus, Meryhippus, Pliohippus, dan Equus. Masing-masing jenis kuda tersebut hidup pada zaman yang berbeda. Oleh sebab itu, di antara kuda-kuda tersebut tidak dapat mengadakan proses perkawinan. Dari zaman Eosin hingga sekarang, seorang ahli paleontolog menduga telah terjadi 150.000 kali mutasi yang menguntungkan untuk setiap gen kuda. Sekarang kita akan membahas tentang konsep neo-darwinisme. Kritikan-kritikan yang dilontarkan terhadap teori Darwin mengenai seleksi alam memunculkan pandangan baru yang dikenal dengan neo-darwinisme. Pandangan ini menjelaskan bahwa peristiwa seleksi alam sesungguhnya tidaklah cukup sempurna untuk menjelaskan evolusioner dari seluruh ciri atau struktur. Suatu seleksi alam dapat berlangsung bila terlebih dahulu telah ada keanekaragaman atau varian antar individu. Dapat dikatakan bahwa seleksi alam hanyalah sebagai faktor yang mengukuhkan atau faktor pengarah dan pembatas varian-varian yang sesuai, bukan menjadi faktor yang menjadi sebab timbulnya varian-varian yang sesuai. Oleh karena itu, terjadinya evolusi organik penyebabnya adalah adanya varian. Sekarang silahkan Anda menjawab soal nomor 6 berikut ini. Teori Intelligent Design atau ID merupakan teori ilmiah yang menyatakan bahwa terbentuknya alam semesta dan kehidupan disebabkan adanya suatu kecerdasan, intelligent cause, bukan karena proses tak langsung seperti seleksi alam. Dalam teori ID, kejadian yang terjadi di alam merupakan proses-proses yang terancang secara cerdas. Hal ini berbeda dengan teori evolusi yang mengemukakan bahwa kehidupan yang sangat kompleks ini terbangun karena adanya proses-proses seleksi alam dan mutasi genetika yang kebetulan dan tak bertujuan. Menurut teori ID, evolusi hanya mungkin terjadi pada tingkat mikro, yaitu perubahan kecil di dalam sebuah spesies tanpa harus menjadi bentuk makhluk hidup yang baru. Jenis evolusi mikro atau variasi masih tetap didukung karena bukti-bukti ilmiahnya banyak terdapat di alam. Misalnya manusia yang memiliki berbagai variasi bentuk, ukuran, dan warna kulit. Analisis yang dilakukan pada teori ID mengacu pada tahapan metode ilmiah. Sebagai sebuah metode ilmiah, teori ID dimulai dengan sebuah observasi bahwa informasi spesifik dan kompleksitas tersusun akibat adanya kecerdasan. Teori perancangan tersebut menghasilkan sebuah hipotesis, yaitu jika memang benar suatu objek dihasilkan karena desain, maka tidak mungkin suatu objek tersusun akibat kebetulan semata. Berdasarkan uraian tersebut, bandingkan perbedaan konsep tentang teori intelligent design dengan teori evolusi Darwin. Demikian pembahasan tentang topik evolusi. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.